Mm-mm. Saya mungkin sedikit saja introduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman media. Terima kasih sudah berkenan join dalam bincang sore kita hari ini dengan topik PPDB 2020. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengundang Bu Katrina untuk menyampaikan penjelasan paparan beliau terkait dengan pengaturan PPDB. Ibu, kami persilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Evi, yang terhormat Pak Hamid dan teman-teman wartawan semua. Pada kesempatan ini, sesuai dengan yang disampaikan Bu Evi, saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan PPDB ya pada masa COVID, dan sebagaimana kita ketahui PPDB dengan Permendikbud 44 2019 yang ditindaklanjuti adanya kebijakan pendidikan dalam masa COVID ini, telah keluar surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 dan juga tindak lanjutnya dengan surat edaran Pak Sekjen tahun 15 tahun 2020, dan saat ini juga kami sedang memfinalisasi satu surat edaran yang terkait dengan bantuan teknis dalam pelaksanaan PPDB khususnya terkait dengan sistem online. Nah, prinsipnya bahwa pertama pelaksanaan PPDB sesuai dengan Permendikbud dan 2 SE tersebut ya, kita minta dalam pelaksanaan COVID ini dilaksanakan secara daring. Ya, karena memang pada prinsipnya pelaksanaan PPDB secara daring itu sudah kita minta atau dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan Permendikbud PPDB yang pertama nomor 17 tahun 2017. Jadi kalau pemerintah daerah sudah melaksanakan PPDB secara daring, seharusnya tidak masalah pada masa COVID ini. Yang kedua yang mungkin menjadi masalah ketika metode luring atau yang kehadiran langsung yang berada di sekolah ya, karena daerah remote area maupun mungkin ada beberapa hal yang tidak memungkinkan ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan daring. Ini mungkin yang menjadi hal yang perlu dipersiapkan lebih lanjut dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2020-2021. Ya, tentu saja sesuai dengan yang diperintahkan dari Bapak Presiden ya dan tim gugus COVID-nya sendiri, bahwa pelaksanaan jika memang tidak dapat dihindari adanya pelaksanaan yang harus melakukan pertemuan langsung, maka untuk metode luring tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan kita tahu penyediaan masker itu penting, atau yang disiapkan oleh sekolah maupun oleh peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, menjaga jarak, lalu menyiapkan hand sanitizer ya, dan tidak melakukan kerumunan. Oleh karena itu dalam metode luring yang kami harapkan adalah kesiapan pemerintah daerah untuk jauh-jauh hari menyampaikan pelaksanaan PPDB-nya dilaksanakan secara luring, sehingga juga membagi waktu ya, sehingga tidak terjadi kerumunan yang mungkin lebih mempersulit pengaturan menjaga jarak, karena ini akan tergantung dari space yang ada ya, lahan atau ruang yang ada, seberapa luas pendaftaran itu bisa dilakukan di masing-masing sekolah. Ini sangat penting ya. Jadi kalau sekolahnya luas mungkin kerumunannya bisa agak banyak ya, tapi kalau sekolahnya sendiri tidak luas, nah ini yang masing-masing dinas itu yang harus mengawal bagaimana metode pelaksanaan luring itu dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, lalu dalam pelaksanaan PPDB ini ya, kita ketahui ada 4 jalur ya, zonasi, lalu jalur perpindahan orang tua, afirmasi, dan jalur prestasi. Nah, oleh karena itu, ya, walaupun dari jalur prestasi adalah sisa kuota, jadi prinsipnya ini tidak wajib ada. Jadi, ya, memang benar-benar sisa kuota dari kuota jalur zonasi, kuota jalur afirmasi, dan kuota dari jalur perpindahan orang tua. Nah, oleh karena itu, tentu saja bagaimana mekanisme jalur prestasi dilihat dari nilai kelulusan yang kita atur, dari nilai kelulusan atau nilai ijazah yang merupakan akumulasi dari nilai rata-rata dari nilai akumulasi, nilai raport 5 semester, atau menggunakan ujian kelulusan yang secara daring. Jadi memang masih dimungkinkan melakukan ujian kenaikan kelas maupun kelulusan asal dilakukan secara daring. Ya, lalu juga dengan prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
Nah, ini yang masih dimungkinkan. Oleh karena itu yang yang perlu kita persiapkan dalam menentukan 4 metode ini terkait bagaimana pelaksanaan yang agak sulit itu di pelaksanaan metode secara luring tadi, ya. Karena yang untuk jalur afirmasi pun itu dimungkinkan juga dari luar zonasi. Nah, ini yang kita memang yang harus diperhatikan, apalagi kalau dari luar zonasi itu sampai lintas provinsi ya untuk SMA misalkan ya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan karena nanti kebijakan masa COVID ini dengan rencana adanya beberapa daerah yang tidak lagi perpanjangan PSBB ya dan daerah lain belum, tentu saja ini yang bisa menjadi satu tantangan ya dalam pelaksanaan PPDB dengan metode luring. Mungkin poin-poin itu yang perlu saya sampaikan, Bu Evi, ya nanti dalam diskusi nanti mungkin ada ruang tanya jawab yang bisa kita eksplor lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Katrina, Bu Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdikbud. Teman-teman, sebelum kita menginjak ke Q&A, nanti tentunya akan kita punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Bu Katrina dan Pak Hamid. Kami izin selanjutnya untuk mengundang Pak Hamid, Pak Dirjen PAUD Dasmen, untuk menyampaikan penjelasan sore hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, selaku tuan rumah, Bu Katarina, yang selama ini selalu mengawal masalah PPDB, dan teman-teman semuanya dari Biro, dari Kemdikbud, dan semua wartawan yang hadir pada saat ini. Saya hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Katarina. Baik, saya share ini, Mas sekalian, ada beberapa hal. Ini sebenarnya hanya perbandingan antara PPDB tahun sebelumnya, tahun lalu ya, dengan yang sekarang. Jadi kalau yang tahun lalu itu kan zonasi paling sedikit 80%, kalau tahun ini zonasi paling sedikit 50%. Prestasi itu paling banyak 15%, tapi yang tadi disampaikan Bu Katarina, kita ada 4 sekarang, jadi afirmasi paling sedikit 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali itu masih tetap 5%, kemudian sisanya baru prestasi. Jadi kemudian tahapan pelaksanaan PPDB sebenarnya relatif sama, ada 5 tahap. Ya. Cuma kalau yang tahun ini itu pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru itu dilakukan secara terbuka, paling lambat minggu pertama bulan Mei. Jadi ini yang ditentukan ya. Kalau dulu itu tidak ditentukan, mau kapanpun juga boleh daerah menyiapkan. Tapi kita jauh-jauh sudah menetapkan itu paling lambat minggu pertama bulan Mei itu sudah harus diumumkan. Selanjutnya sama. Kemudian mekanisme daring, sekalian. Jadi itu dulu belum ada aturan khusus ya, sehingga yang dilakukan oleh sekolah. Nah, tapi kalau sekarang tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian daya tampung peserta didik. Jadi kalau dulu daya tampung ini tidak diatur secara khusus, nah tahun ini sekalian ini diatur. Jadi jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak terpenuhi, maka peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zona terdekat ditambah ini dan dapat melibatkan satuan pendidikan swasta. Nah kemudian ini juga ada tambahan, jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau perpindahan tuan tidak mencukupi, maka seleksi dilaksanakan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Kemudian ini yang jalur prestasi. Ya. Jadi jalur prestasi ini
jika untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah. Jadi semuanya ini diatur lebih jelas ya daripada tahun sebelumnya. Nah kemudian, teman sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Katarina, bagaimana PPDB pada masa pandemik ini memang didorong secara daring, secara online. Tetapi kalau terpaksa tidak bisa secara daring, maka bisa menggunakan luring, luar jaringan, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Kemudian jalur prestasi seperti apa, ini yang paling banyak digunakan karena UN sudah tidak ada, dan seterusnya. Maka jalur prestasi itu didasarkan pada akumulasi nilai rapor selama 5 semester terakhir. Atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor. Nah, kemudian yang berikutnya Pusdatin ini memang diminta untuk menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Nah, untuk sementara ini yang dilayani ini fokus ke kabupaten kota, jadi SD dan SMP. Karena yang provinsi ini relatif sudah online ya, sudah daring selama ini. Nah sekarang mas sekalian, sebenarnya berapa sih kira-kira jumlah siswa dan daya tampung PPDB tahun pelajaran tahun ini? Jadi kalau PAUD tahun ini itu kira-kira yang sudah pindah ke SD itu sekitar 2,3 juta. Jadi kemungkinan PAUD ini estimasinya itu 2,3 lebih, kira-kira seperti itu. Walaupun sekarang ada keluhan dari Himpaudi ya, katanya kemungkinan yang daftar PAUD ini semakin berkurang karena banyak orang tua yang tidak bisa melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh nantinya ya, kalau ini masih wabah ini terus terjangkit dan menyebar. Kemudian SD, SD ini yang lulus sekitar 4,1 juta ya. Sedangkan proyeksinya nanti ini hampir sama karena memang SD itu inputnya tidak relatif tidak menanjak. Jadi kira-kira 4,1 juta ini proyeksi siswa baru. Kemudian daya tampungnya kita cukup banyak ya, 5,1 juta. Jadi saya kira nggak ada masalah dengan daya tampung ini. SMP juga sama. Jadi daya tampungnya itu masih melebihi dari proyeksi jumlah siswa yang akan masuk. Jadi 3,4 juta proyeksi siswa yang akan masuk. Kemudian 3,6 juta atau 3,7 juta itu daya tampung. SMA, SMK juga sama, sekalian. 3,4 jutaan kira-kira yang akan masuk, daya tampung 4 jutaan. Sehingga kalau dikalkulasi semuanya tahun ini kira-kira SD, SMP, SMA itu kira-kira 11 jutaan yang akan masuk ke sekolah kita. Nah sekarang ya sekalian, ini data yang kami himpun dari tim perwalian yang kami siapkan di setiap daerah. Yang sudah menerbitkan kebijakan PPDB, jadi yang sudah menerbitkan Juknis oleh Pemda, ini dari 514 kabupaten kota, itu ada 317 kabupaten kota. 197 kami masih terus menunggu, dan ini umumnya berada di Indonesia Timur, yang kami tetap terus tunggu sampai pertengahan bulan Juni kira-kira. Kemudian yang bisa melaksanakan PPDB secara daring, secara online, ini juga
tidak sampai separuhnya ya, 221 kabupaten kota. Selebihnya ini masih daring. Masih luar jaringan ya. Luar jaringan, tetapi ada 197 yang kami masih tunggu, itu apakah daring atau luring. Kemudian ada 177 kabupaten kota ini yang dibantu sistem PBDB daringnya itu oleh Pusdatin. Jadi cukup banyak yang kita bantu. Nah ini kalau tingkat provinsi untuk SMA SMK, 14 provinsi semuanya sudah PBDB secara daring. 19 provinsi ini PBDB campuran, daring dan luring. Ada satu provinsi yang belum melaporkan sampai sekarang, yaitu Papua. Jadi ini hasil rakor kira-kira 3 minggu yang lalu. Ini adalah daftar provinsinya, mana yang full online atau full daring, mana yang campuran, sedangkan yang masih belum melapor ini masih Papua. Saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin kami persilakan nanti melalui Bu Evi untuk bisa tanya jawab.